Selamat datang di channel kita. Sebelumnya jangan lupa untuk nonton video room over kita yang part pertama dan juga part kedua. Sebelum lanjut ke part ketiga, jangan lupa nonton dulu video review buku kita kali ini. Review buku apa ya? Nonton sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita. Klik tombol di bawah ini. Di bawah. Assalamualaikum, welcome to our channel. Bersama Mimi Niki dan Tisa. Nah guys, di video kali ini kita akan review buku buat kalian para pecinta home decor, buat kalian yang pengen banget berbenah, atau kalian yang udah suka banget berbenah nih, tapi rasanya rumah berantakan terus nggak pernah rapi. Oh no! Yang tepat itu, nah kalian harus banget baca dua buku ini. Dua buku ini yang akan aku review di video kali ini. Pertama itu ada bukunya si Marie Kondo yang judulnya The Life Changing Magic of Tidying Up, yang ini. Dan buku keduanya itu adalah KonMari Mengubah Hidupku, karyanya Khairun Nikmah. Nah, buku ini tuh terinspirasi dari bukunya si Marie Kondo yang The Life Changing Magic of Tidying Up ini. Nah, kalau kalian pernah ngeliat cara melipat baju seperti gambar di sini, itu salah satu cara metode folding yang terinspirasi dari metode KonMari-nya si Marie Kondo. KonMari itu sendiri diambil dari namanya Marie Kondo, yaitu Kondo Mari. Siapa sih Marie Kondo ini? Jadi Marie Kondo itu adalah pakar berbenah yang sangat terkenal di dunia ya. Dia itu berasal dari Jepang, tapi dia nggak cuma terkenal di Jepang aja, melainkan juga di Amerika dan Eropa, bahkan di Indonesia saat ini. Marie Kondo ini sudah sangat mencintai dunia beres-beres ini sejak dia berumur 5 tahun. Jadi Marie Kondo itu anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya itu sibuk dengan pekerjaannya. Terus kakak laki-lakinya yang pertama juga sangat sibuk dengan bermain game sendiri. Dan ibunya sangat sibuk merawat adiknya yang masih bayi saat itu. Jadi dia merasa sendiri gitu. Akhirnya dia menemukan, dalam kesendiriannya dia menemukan passionnya, yaitu bersih-bersih tadi. Dia sangat hobi membaca majalah-majalah tentang berberes rumah sejak dia masih balita. Tapi sebelum sampai ke tahap ini, Marie Kondo itu juga melakukan trial dan error dalam berberes-beres ini. Nah, di bab 1 buku ini, dia mengatakan kenapa kita tidak bisa menjaga kerapian rumah. Yang pertama sekali Marie Kondo bahas adalah Anda tidak bisa berbenah jika kita tidak pernah mempelajari caranya. Demikian yang dia alami dari pengalamannya sendiri. Dia mengadopsi metode ini dan itu, tapi tetap saja dia merasa kenapa sih tetap aja kayaknya rumah masih berantakan, tetap aja tidak ada kebahagiaan di hatinya kayak gitu. Dia sudah menerapkan metode seperti membuang barang, baik itu membuang satu barang dalam 1 hari untuk tujuannya supaya mengurangi barang-barang yang tidak diperlukan, atau juga seperti one in one out. Tapi tetap saja metode ini kurang efektif. Dia juga kurang setuju dengan istilah berberes itu sedikit demi sedikit gitu dikerjakannya, jangan langsung, kan ada orang ngomong kalau beres-beres itu dikit-dikit dulu, jangan langsung sekaligus kayak gitu, karena kalau sekaligus nggak akan pernah bisa. Tapi si Marie Kondo malah justru kebalikannya, dia kurang setuju dengan kalimat ini. Bagi dia berbenah sedikit-dikit setiap hari berarti berbenah tanpa henti. Pekerjaan beres-beres ini terkesan tidak ada habisnya, justru karena kita yang hanya berbenah sedikit-sedikit. Marie Kondo kecil pernah menerapkan metode seni membuangnya Nagisa Tatsumi yang cukup terkenal di Jepang. Jadi dia itu kayak menyarankan untuk membuang barang 1 setiap harinya. Tapi justru dengan cara itu Marie Kondo malah fokusnya hanya pada barang yang dibuang. Setiap hari dia berpikir harus buang apa ya, harus buang barang apa. Nah justru di metode KonMari-nya Marie Kondo ini, kita bukan fokus pada barang yang akan dibuang, tapi barang yang akan disimpan. Apakah barang itu membangkitkan kebahagiaan atau spark joy? Sebenarnya konsep utama dari metode KonMari itu adalah 2, yaitu decluttering dan organizing. Decluttering itu adalah upaya untuk mengurangi barang. Yang harus kita lakukan adalah membuat gaya hidup ideal atau ideal lifestyle. Juga menyusun jadwal berbenah. Kalau sudah memulai proses berbenah, kita fokus pada barang yang akan kita simpan. Bedanya metode KonMari-nya Marie Kondo dengan metode lain adalah Marie Kondo memfokuskan kita pada barang yang akan kita simpan, sedangkan metode lain adalah memfokuskan pada barang yang akan kita buang. Jadi setiap hari kita hanya dipikirkan harus membuang apa, harus menguranginya bagaimana. Sementara si Marie Kondo ini fokusnya adalah pada barang yang akan kita simpan ini. Jadi pertama sekali dalam proses decluttering itu wajib untuk kita menebar semua barang-barang kita di lantai
lalu kita pegang satu persatu. Apakah barang itu membangkitkan rasa bahagia dalam diri kita? Kalau iya, maka pertahankan. Kalau tidak, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada barang tersebut. Terima kasih karena sudah melakukan fungsinya dengan baik selama ini. Terima kasih karena sudah menemani kita. Jadi Marie Kondo ini menganggap benda-benda mati itu hidup. Dia sangat menghargai benda-benda tersebut. Lalu runtutan dalam berberes ini juga sangat berbeda dengan metode lainnya. Metode KonMari ini kita akan melakukan berberes itu bukan per lokasi, tapi per jenis item barang. Jadi kan kita seringnya kalau berbenah, misalnya kita berbenah lemari dulu, terus kita berbenah misalnya kamar, lalu kamar mandi, kayak gitu kan satu-satu kita berbenah. Nah, kalau Marie Kondo ini tidak seperti itu. Dia menerapkannya yaitu per jenis item barang. Penataan pada metode KonMari cukup mudah dan sederhana. Pada prinsipnya, semua pakaian bisa dilipat dan cara meletakkannya dijajar horizontal, tidak ditumpuk vertikal sebagaimana pada umumnya. Filosofinya agar setiap benda mampu beristirahat dengan nyaman di dalam rumahnya. Storage diibaratkan rumah bagi para benda setelah bekerja di luar, sehingga kualitas dan energinya lebih terjaga dibandingkan disusun penuh sesak. Wah, cukup unik ya, tetapi logis juga. Mengapa? Dari segi kepraktisan, lalu lintas pengambilan pakaian jauh lebih mudah dibandingkan dengan metode ditumpuk. Pakaian dilihat dari atas jadi tampak semua oleh mata, sehingga tidak memungkinkan ada yang jarang terpakai. Selain itu, pakaian atau buku atau apapun yang ditumpuk rentan akan memberikan tekanan pada benda-benda yang di paling bawah, sehingga biasanya benda yang di paling bawah akan lebih usang dibandingkan benda yang ada di atas. Prinsip metode KonMari: 1. Miliki komitmen kuat untuk mau berbenah secara tuntas. Marie Kondo mengatakan bahwa konsep berbenah dalam KonMari akan sukses tuntas apabila seseorang memiliki komitmen kuat untuk menuntaskannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kondisi berantakan. Berbenah spesial ala KonMari berbeda dengan berbenah sehari-hari. Jadi berbenah spesial ini hanya dilakukan sekali. Sebelum mengerjakan prosesnya, harus membangun komitmen kuat hingga akhir. Yang kedua, membuat konsep dan visualisasi mengenai ideal lifestyle. Disinilah letak fleksibilitas metode KonMari. Karena setiap orang mempunyai konsep kehidupan ideal yang berbeda-beda, tujuan akhir berbenah dapat disesuaikan oleh pribadi masing-masing. Proses berbenahnya pun cenderung lebih dekat pada perasaan kita sebagai pribadi. Oleh sebab itu, gambaran ideal lifestyle ini ibarat kata awal yang nantinya bermanfaat dalam proses berbenah. Metode KonMari memiliki penekanan khusus pada sisi personal seseorang dalam menimbang apakah suatu barang disimpan atau dipensiunkan pada saat proses decluttering. Sedangkan pada metode lain, selain lebih keras dan ketat, juga cenderung tidak memperhatikan joy sensor seseorang. Terdapat istilah titik pas pada metode KonMari saat proses decluttering. Hal ini membuat metode ini lebih fleksibel diterapkan oleh orang dengan tipe beragam. Selama semua orang membuatnya nyaman, bahagia, dan dimanfaatkan, tidak apa-apa jika tetap bertumbuhan. Sebab kenyataannya, tidak semua orang bisa hidup dengan kondisi ekstrim minimalis dan juga tidak akan nyaman hidup dengan kondisi rumah yang berantakan tiada henti. Jadi KonMari ini di tengah-tengah, tidak terlalu minimalis banget dan nggak maksimalis juga. Ketiga, diawali dengan mengurangi jumlah barang atau decluttering dengan menggunakan joy sensor atau indikator pasan, yaitu dengan mengeluarkan semua barang setiap kategorinya. Misalnya, sentuh satu persatu dengan cara membandingkan. Apabila benda tersebut mempunyai perasaan bahagia dan nyaman, maka simpan. Sebaliknya, apabila Anda tidak suka dan merasa tidak percaya diri, segera pensiunkan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih pada setiap lembar barang yang dipensiunkan. Yang keempat, dilakukan per kategori bukan per lokasi. Pada umumnya seorang berbenah berdasarkan kebutuhan atau per lokasi. Misalnya hari ini berbenah dapur, besok kamar, dan besoknya ruang tamu. Setelah sepekan, semua ruangan kembali ke kondisi semula, berantakan. Hal ini disebabkan oleh adanya barang yang tidak tersentuh atau juga ada yang double, bahkan berbenah tampak rapi sebentar saja. Istilahnya tampak rapi di permukaan, kemudian kembali ke situasi berantakan. Oleh sebab itu, KonMari mengajak kita untuk melakukannya berurutan berdasarkan kategori. Kategori tersebut urutannya sudah baku berdasarkan pengalaman Marie Kondo selama belasan tahun dan tidak boleh ditukar-tukar. Yang kelima, ikuti urutan kategorinya dengan benar dan tidak dibolak-balik. Semakin banyak nilai yang menempel pada suatu benda, benda itu akan menjadi sangat penting untuk kita. Semakin mendekati nilai kelangkaan, tingkat seleksinya semakin sulit. Kategori itu yang pertama adalah clothes. Ini tidak hanya pakaian, tapi juga termasuk kaos kaki, tas, atau apapun yang terbuat dari kain. Yang kedua adalah book. Semua kategori buku dijadikan satu kecuali buku yang bernilai kenangan, misalnya buku hadiah ataupun diary. Yang ketiga adalah paper. Ini segala jenis kertas ataupun dokumen lainnya. Dan yang keempat adalah komono. Cara bahasa komono artinya pernak-pernik, namun pada kategori ini semuanya yang tidak tergolong 1, 2, dan 3 tadi
termasuk ke dalam kategori komono ini. Contohnya seperti kabel, meja, sofa, electronic gadget, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah sentimental item. Semua benda yang menimbulkan kenangan disortir sebagai kategori akhir sebab harus merenungkan sambil mencerna apakah barang tersebut dipensiunkan atau disimpan. Kategori ini harus dikerjakan berurutan dan tidak boleh terbalik, dari yang paling mudah hingga yang paling sulit seperti sentimental item. Kenapa sentimental item tidak boleh dilakukan terlebih dahulu? Karena apabila disentuh di awal akan menghambat proses decluttering yang akan dilakukan. Karena biasanya benda ini mengandung emosional tertentu. Oke, yang kedua kita akan bahas mereview buku KonMari Mengubah Hidupku karyanya Khairul Hikmah. Nah, di buku ini tidak hanya membahas tentang metode KonMari-nya Marie Kondo saja, tapi dia juga membandingkan dengan metode lainnya yang telah digagas oleh para pakar berbenah dunia lainnya. Tapi tetap saja di buku ini menjabarkan kalau metode KonMari itu memiliki berbagai macam kelebihan dibandingkan metode lainnya. Selain menjelaskan tentang itu, si penulis juga menceritakan pengalaman pribadinya dalam membangun komunitas KonMari Indonesia, dan ini sangat inspiratif banget. Menjelaskan bagaimana kita menerapkan metode KonMari yang cocok dengan budaya di Indonesia, dan juga bukunya banyak. Kalau tadi kan bukunya cuma tulisan saja, nah dia juga banyak gambar-gambarnya guys, seperti ini. Di sini juga dia ada buat cara ngelipat baju kayak gitu. Bahasanya sangat-sangat enak dibaca, mengalir adanya kayak gitu. Dan aku baca buku ini tuh cuma sekali duduk langsung selesai. Bukan sekali duduk sih, sekali tidur. Soalnya aku baca ini sambil tiduran dini hari kayak gitu, dan gak nyangka satu buku ini aku lahap habis. Saking serunya guys. Juga menceritakan pengalaman pribadinya dalam hal berberes, juga cerita tentang pengaruh inner child dalam hal berberes dan kehidupan kita, memberikan tips-tips berKonMari bersama anak, bersama lingkungan, jadi tidak hanya diri kita sendiri. Buku ini komplit dan lengkap banget, very recommended to read. Jadi kalian harus banget baca buku ini. Tapi sebelum baca ini sebaiknya sih kalian baca bukunya dulu biar kayak sinkron gitu loh guys apa yang dia omongin. Di buku KonMari Mengubah Hidupku ini juga dijelaskan beberapa penyebab kegagalan metode KonMari. Salahnya yaitu tidak membuat ideal lifestyle di awal. Jadi saat berbenah berasa masih ada yang mengganjal karena tidak membuat ideal lifestyle. Jadi kita nggak punya acuan tertulis dan tidak menemukan indikator keberhasilan. Kemudian penyebab yang kedua adalah memikirkan storage di awal. Saking semangatnya mau berbenah, belum selesai proses decluttering, banyak yang sudah sibuk memikirkan tempat penyimpanan barang. Padahal kata Marie Kondo bahwa storage itu dipikirkan nanti saja di akhir setelah selesai semua proses decluttering. Dan gak perlu membeli storage yang bermacam-macam karena kita bisa memanfaatkan benda apa saja yang ada di rumah seperti kotak sepatu. Yang penting bentuknya presisi, kotak, jangan bentuk yang bulat ataupun bentuk hati dan bentuk-bentuk lainnya. Yang ketiga, tidak ada komunikasi pada barang saat penyortiran. Jadi kita nggak tahu nih mana barang yang spark joy atau membangkitkan kebahagiaan. Komunikasi di sini bukan merenung saja, tapi juga menyentuh dengan teliti. Pada saat memilah pakaian contohnya, tidak hanya memegang saja, kita juga harus mengenakan pakaian itu, mencoba-cobanya untuk bisa memastikan apakah pakaian itu masih pas di badan, nyaman dipakai, dan sebagainya. Di buku ini juga dijelaskan manfaat decluttering yang lain seperti mengurangi hisab kita nanti di akhirat ketika barang-barang itu tidak terlalu kita butuhkan atau mungkin sudah terlalu menumpuk kebanyakan. Nah, setelah membaca kedua buku itu aku jadi terinspirasi banget untuk menerapkan metode KonMari di rumah. Semoga aku berhasil ya. Nanti insya Allah aku akan bikin video gimana aku menerapkan metode KonMari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk tinggalkan like. Jangan lupa like, komen, subscribe, Terima kasih. Aku Syaladin, aku wishing Marie Kondo, aku Mabi aku berikan siya may kau niya may mana di kay kontunya.